Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas tentang termodinamika. Apa itu termodinamika? Termodinamika. Termodinamika bisa dikatakan perpindahan energi. Perpindahan energi suatu sistem. Bisa dikatakan suatu sistem. Apa sih sistem? Nah, karena pada termodinamika itu ada dua. Pertama ada sistem, kedua ada lingkungan. Ya. Perbedaan sistem dengan lingkungan, sistem adalah objek pengamatan. Jadi kalau kita ibaratkan dia sistem, ini sistem adalah objek pengamatan. Lingkungannya apa? Sekarang lingkungannya apa? Sesuatu yang ada di luar sistem. Ada di luar sistem. Nah, berarti kalau ada yang di luar, maksudnya apa sih? Ya ibaratnya objek pengamatannya itu adalah air. Ini kita ibaratkan adalah air. Nah, air ada dua kemungkinan. Dia akan dingin ketika lingkungannya adalah dingin. Dia akan tetap panas ketika lingkungannya panas. Termos itu ibaratnya tempatnya itu adalah lingkungannya. Airnya tetap panas. Kenapa? Karena dia mendapatkan air itu mendapatkan interaksi dengan lingkungannya. Lingkungannya apa? Tempat termosnya. Nah, itu yang disebut dengan sistem dan lingkungan. Sistem lingkungan itu adalah saling keterikatan satu sama lain. Nah, kemudian pada termodinamika kita membahas tentang yang namanya isobarik. Apa itu isobarik? Kita bahas isobarik. Ya. Isobarik adalah tekanan tetap. Maksud tekanan tetap apa? Nah, kita jelaskan pada persamaan gas ideal PPNRT. Ini akan saling berhubungan dengan matematika termodinamika tentunya, NKT. Ya. Persamaan ini saya sebutkan satu persatu terlebih dahulu. P adalah tekanan, V volume, N ini adalah mol, P adalah tekanan. Tekanan itu apa? Tekanan adalah F per A kan? Jadi satuannya N per M kuadrat. Ini apa? Volume. Ya, mol itu bisa dirubah jadi GR per MR atau massa dibagi dengan massa relatifnya. R adalah ketetapan Rydberg, T adalah suhu. Nah, ketetapan Rydberg itu sudah ditetapkan 8,31. T ini adalah suhu. Oke, persamaan inilah akan berhubungan dengan termodinamika. Nah, sekarang perhatikan, di sini ada kalimat tekanan tetap. Tekanan tetap kita ambil karena ini sebuah nilai konstanta, kita ambil P sama dengan T. Dan ini sebagai nilai konstan. Artinya nilai P-nya itu adalah konstan. Nah, yang kita dapat apa? V sebanding dengan T. Nah, maksudnya V sebanding dengan T, kalau saya gambarkan ke sebuah grafik, ini saya gambarkan grafik. Ya. Ini ini V, ini T. Nah, ini artinya sebanding dia. Maksud kata sebanding itu apa? Ketika suhunya dingin, volumenya akan lebih kecil. Contohnya apa sih? Contohnya kita menyimpan sebuah balon tiup di luar dengan di dalam. Kalau di dalam atau di rumah, itu dia akan mengkerut atau melehoi istilah Sunda namanya. Nah, tapi berbeda untuk volume balon ketika kita simpan di terik matahari yang panas, dia akan apa
apa istilahnya, pecah ya. Nah, ini T semakin besar, volumenya pun membesar. Nah, itu yang disebut dengan isobarik. Kemudian pada termodinamika itu apa sih isobarik? Nah, pada termodinamika isobarik bisa dikatakan atau bisa digambarkan sebagai, kalau saya gambarkan ini tekanan terhadap volume, ini tekanan terhadap volume ya. Nah, ini yang disebut dengan isobarik. Artinya usahanya, dia ada usaha di sini, atau yang lebih tepatnya dia menghasilkan sebuah usaha. Nah, akibat apa? Perubahan volume. Ada volume kedua, ada volume pertama. Ini volume pertama, ini volume kedua. Nah, itu yang disebut dengan isobarik. Isobarik itu adalah perubahan volume. Perubahan volume tadi, ini perubahan volume akibat adanya suhu, betul nggak? Nah, untuk ini yang tetapnya apa? Tekanan tetap. Kita contohkan misalnya di sini tekanannya itu 8 atmosfer, 8 atm, ya. Volumenya misalnya dia asalnya 2 menjadi 4. Nah, ini adalah isobarik. Tekanannya tetap 8 atmosfer tapi pada perubahan volume. Nah, itu yang disebut dengan isobarik. Nah, kemudian pada isobarik, oke, silakan ini catat terlebih dahulu. Stop dulu sama kalian atau pause dulu, lihat atau tonton, kemudian catat. Setelah dicatat, saya hapus. Udah ya? Saya hapus ya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Untuk tekanan tetap, karena tekanannya konstan pada kasus ini, sehingga dia akan menghasilkan sebuah nilai usaha. Dengan apa? Volume 1 itu tidak sama dengan volume 2, tidak sama. Sehingga dia akan menghasilkan sebuah usaha. Usahanya itu apa? Usahanya itu adalah P kali dengan delta V. Nah, ini yang disebut dengan usaha pada isobarik. Nah, sehingga P sama dengan P V2 dikurangi dengan V1. Nah, ini yang disebut dengan usaha pada isobarik, ya. Oke, pada termodinamika nanti ada yang disebut dengan hukum ke-1 termodinamika. Saya tulis hukum ke-1 termodinamika. Saya singkat aja, hukum 1 termo ya. Termodinamika maksudnya. Hukum 1 termodinamika adalah delta U Q min W. Nah, ini delta U Q min W. Delta U ini adalah perubahan energi. Q adalah kalor. Ya. W di sini adalah usaha. Pada isobarik semua ada, baik perubahan energinya, baik kalor, baik usahanya. Di situ dia memilikinya, semuanya dia memilikinya. Nah, oke, untuk Q yang ditanyakan adalah nilai Q, berarti Q sama dengan delta U plus W. Kita pindahkan. Nah, delta U atau energi kinetik pada persamaan gas ideal itu adalah 3/2 nR delta T, atau perubahan suhu, kita ambil perubahan suhu aja, atau bisa dikatakan 3/2 nKT. Nah, di sini coba perhatikan delta U ini saya masukkan ke sini, berarti 3/2 nRT atau delta T, sama dengan P kali delta V. Tadi kan kita pernah belajar atau di video sebelumnya bahwa nilai PP itu kan nRT ya. Nah, sehingga P kali V ini, ini bukan sama dengan tapi tambah P kali delta V itu adalah nRT ya. Jadi di sini 3/2 nR delta T ditambah nRT itu sama dengan apa? 3/2 tambah 1 ya. Jadi ada 2,5 kan, ini 1,5 kan, berarti 5/2, 2,5 kan, 5/2 nR delta T. Nah, nilai kalor untuk isobarik dia akan bernilai sebesar ini. Nanti kita contoh soalnya atau hitungannya tidak akan kompleks seperti ini, tapi Bapak akan membahas bagaimana sih nilai dari isobarik itu sendiri. Nah, isobarik itu bisa kita hitung dengan persamaan ini.
ini, dan ini. Tergantung apa yang diketahui. Nah, kemudian ada syarat. Syaratnya itu apa? Oke, silakan catat terlebih dahulu. Catat terlebih dahulu. Setelah dicatat, atau kalian pause dulu, nanti kamu catat. Oke, udah ya? Kita hapus dulu. Nah, ada syarat untuk persamaan termodinamika atau hukum ke-1 termodinamika. Pertama, Q positif, Q negatif, atau kalau bernilai positif dengan negatif. Bedanya kalau positif dengan negatif apa? Positif dia menerima kalor, atau istilah lainnya dia menyerap ya, atau menyerap. Sorry deh, gini saya tulisnya deh. Menerima atau menyerap kalor. Kalau ini dia melepas kalor. Oke, jadi ada perbedaan antara menyerap kalor, menerima dan melepas itu apa? Dari lingkungan tentunya. Oke, kemudian Q pun sama, usaha pun ada yang positif, ada yang negatif. Usaha yang positif itu apa? Usaha yang positif itu apa? Usaha yang positif itu adalah sistem melakukan kerja. Dia melakukan kerja atau apa positif? Melakukan kerja. Kalau negatif dia tidak melakukan kerja, tapi istilah lainnya bukan tidak melakukan kerja. Sistem menerima kerja atau usaha. Menerima atau melepas ya? Menerima misalnya. Menerima kerja atau usaha. Ya. Nah, ini contoh-contoh atau persamaan-persamaan dari termodinamika agak lumayan. Nanti kita latihan soalnya, jadi lebih enaknya gimana sih membahas tentang termodinamika itu. Nah, yang harus kamu tekankan itu dari persamaan ini tentunya. Kamu harus tahu dari grafik-grafik ini yang disebut apa? Ini isobarik. Isobarik itu terlihat bahwa dia tekanannya tetap, volumenya berubah, ya. Seperti itu, ini yang disebut dengan termodinamika. Oke, ini pembahasan tentang isobarik. Nanti dari setelah ini kita akan coba latihan soalnya. Saya sudah siapkan ini di bawah sebenarnya, tapi berhubung kita harus tahu konsep isobarik itu apa terlebih dahulu, baru nanti kita ke contoh soalnya. Oke, sekian dari saya. Mohon tulis dan simak dengan seksama. Nanti ada kuisnya kerjakan dan laporkan via WA ke saya. Oke, terima kasih.